Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian di pertemuan pertama mata kuliah jaringan komputer. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Setelah selesai perkuliahan ini, teman-teman mampu menjelaskan apa itu jaringan komputer, komponen-komponen apa saja yang membentuk sebuah jaringan komputer, apa manfaat dari jaringan komputer, dan yang terakhir, teman-teman mampu membedakan dan menjelaskan perbedaan jenis-jenis jaringan komputer. Nama saya Said Debahta, terima kasih telah meluangkan waktunya. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama, apa itu jaringan komputer. Kata jaringan pada jaringan komputer memiliki makna yang sama dengan kata jaringan pada kalimat jaringan telepon dan jaringan listrik. Secara harfiah, bisa kita gunakan makna kata terhubung. Sehingga yang dimaksud dengan jaringan komputer adalah terhubungnya satu komputer dengan komputer lainnya. Namun, untuk lebih jelasnya, di perkuliahan ini kita akan menggunakan definisi jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui kabel atau melalui gelombang elektromagnetik dan dapat digunakan untuk berkirim informasi atau berkomunikasi. Untuk mempermudah teman-teman mengingat definisi ini, kalimat kunci dari definisi ini terletak pada kalimat sekumpulan komputer yang saling terhubung melalui kabel atau melalui gelombang elektromagnetik dan dapat digunakan untuk berkirim informasi. Sebenarnya kita sudah sering menggunakan jaringan komputer, seperti ketika kita mencari informasi menggunakan Google atau ketika kita berkomunikasi menggunakan video call. Karena pada saat itu komputer kita berhubungan dengan komputer lain untuk bisa saling berkirim informasi atau lebih tepatnya disebut berkirim data. Komputer lain yang dimaksud bisa dikategorikan menjadi 3 jenis komputer. Yang pertama, komputer pengguna. Yang kedua, komputer penghubung. Dan yang ketiga adalah komputer penyedia. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan dari ketiga jenis komputer tersebut dalam pembahasan komponen-komponen jaringan komputer. Namun, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa komponen-komponen jaringan komputer terdiri atas komponen perangkat keras dan komponen perangkat lunak. Komputer sendiri merupakan bagian dari komponen perangkat keras. Jenis komputer pertama yang akan kita bahas adalah komputer pengguna. Komputer pengguna atau biasa juga disebut komputer klien merupakan komputer yang digunakan oleh pengguna untuk terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer. Sebagai contoh, ketiga gambar ini merupakan komputer pengguna atau komputer klien. Yang pertama adalah laptop atau lebih tepatnya disebut PC. Kemudian yang kedua adalah smartphone. Dan yang ketiga adalah smart TV. Mungkin ada yang bertanya mengapa smartphone dan smart TV juga dikatakan sebagai komputer. Jawabannya, karena pada dasarnya kata komputer diambil dari kata compute yang memiliki makna alat yang mampu untuk melakukan operasi aritmetik dan operasi logik. Smartphone dan smart TV yang ada sekarang rata-rata mampu melakukan kedua operasi tersebut. Sehingga smartphone dan smart TV juga bisa kita kategorikan ke dalam komputer. Bahkan bisa juga dilakukan oleh mesin penjual dan jam tangan pintar. Mesin penjual di negara-negara maju terhubung dengan jaringan komputer agar pemilik mesin dapat memantau barang yang telah terbeli dan ketersediaan stok barang yang ada di dalam mesin penjual. Sementara untuk jam tangan pintar banyak sekali fiturnya, termasuk dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak kalori yang kita bakar pada saat berolahraga. Berikutnya, jenis komputer kedua yang ada di dalam jaringan komputer adalah komputer penyedia. Komputer penyedia atau biasa juga disebut komputer server merupakan komputer yang digunakan secara bersama-sama oleh pengguna untuk meminta, menyimpan, atau memproses data menjadi informasi dalam sebuah jaringan komputer. Berikut ini merupakan 2 contoh komputer server.
Karena komputer server digunakan secara bersama, sebuah komputer penyedia atau komputer server biasanya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dan media penyimpanan yang lebih besar dibanding komputer pada umumnya. Video yang Anda tonton ini misalnya, Anda dapat menonton video ini karena video ini telah tersimpan di komputer server Google. Bayangkan saja berapa banyak video yang pernah Anda tonton di YouTube dan berapa banyak orang yang menggunakan YouTube. Semua video tersebut tersimpan di komputer server Google. Seperti inilah besarnya salah satu pusat data Google, yang mana di dalamnya terdapat server-server yang menyimpan data pengguna Google dari seluruh dunia. Pada tahun 2017, datacenter.knowledge.com mencatat ada 8 pusat data Google di Amerika Serikat sendiri. 1 pusat data di Amerika Selatan, 4 pusat data di Eropa, dan 2 pusat data di Asia. Yang terakhir adalah jenis komputer penghubung. Komputer penghubung merupakan komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer pengguna dengan komputer pengguna, atau penghubung antara komputer pengguna dengan komputer penyedia. Tugas utama dari komputer penghubung adalah untuk melanjutkan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya sampai ke tujuan. Sebagai contoh misalnya, jenis komputer penghubung dalam jaringan komputer adalah switch. Switch memiliki port sebagai tempat untuk menyambungkan kabel dari masing-masing komputer pengguna ke dalam switch. Dengan begitu, switch berfungsi sebagai terminal yang nantinya akan melanjutkan paket data dari komputer sumber ke komputer tujuan. Komputer sumber bisa saja komputer pengguna, komputer tujuan bisa saja komputer penyedia, atau bisa saja komputer pengguna juga. Selain switch, ada juga jenis komputer penghubung lainnya, yaitu access point. Access point memiliki fungsi yang sama dengan switch, hanya saja untuk melanjutkan paket data dari komputer sumber ke komputer tujuan, access point tidak lagi menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang radio. Yang terakhir dari pembahasan komponen-komponen yang membentuk sebuah jaringan komputer adalah perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik. Perangkat lunak dalam jaringan komputer adalah aturan atau lebih sering disebut protokol. Protokol yang ada di dalam jaringan komputer biasanya telah terprogram menjadi aplikasi, sehingga sebagai pengguna biasanya tidak mengetahui keberadaannya. Pembahasan tentang aturan ini akan dibahas tersendiri di pertemuan berikutnya yang membahas tentang protokol jaringan komputer. Sekarang mari kita bahas terlebih dahulu pembahasan ketiga dari kuliah pengantar ini, yaitu manfaat jaringan komputer. Manfaat dari jaringan komputer sangat banyak, namun jika bisa dikelompokkan, manfaat dari jaringan komputer terbagi menjadi 3 kelompok. 1, yaitu untuk berbagi perangkat keras. 2, berbagi informasi. Dan 3, untuk berkomunikasi. Kita ketahui bersama bahwa komputer memiliki perangkat keras, seperti printer misalnya. Banyak orang belum tahu bahwa satu printer bisa digunakan secara bersama oleh lebih dari satu orang pengguna, tentunya melalui printer yang dibagikan ke jaringan komputer. Selain printer, perangkat keras yang juga dapat dibagikan untuk digunakan bersama adalah prosesor, RAM, hard disk, dan DVD atau CD drive. Manfaat jaringan komputer berikutnya adalah berbagi informasi dan sebagai alat untuk komunikasi. Saya rasa tidak banyak yang bisa saya jelaskan tentang kedua manfaat ini, karena pada umumnya sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya, seperti Wikipedia misalnya, atau Google untuk mencari informasi. Begitu juga dengan WhatsApp dan Messenger yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi kita lanjut saja ke pembahasan terakhir dari perkuliahan ini, yaitu jenis-jenis jaringan komputer.
Jenis-jenis jaringan komputer berbeda dengan jenis-jenis komputer yang ada dalam jaringan komputer yang sudah kita bahas sebelumnya. Secara umum, jenis-jenis jaringan komputer berbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan lokal atau disebut LAN atau Local Area Network. Yang kedua adalah jaringan metropolitan atau yang disebut Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga adalah jaringan luas atau biasa disebut Wide Area Network. Pembagian kategori ini dilihat berdasarkan luas atau cakupan area satu jaringan. Jika luas cakupan area satu jaringan hanya sebatas dalam satu bangunan, maka jenis jaringan tersebut disebut jaringan lokal. Jika luas cakupan area jaringan mencakup satu kota, maka disebut jaringan metropolitan. Dan yang terakhir, jika luas cakupannya lebih dari jaringan lokal dan jaringan metropolitan, maka disebut jaringan luas atau Wide Area Network. Lalu bagaimana dengan internet? Artinya bahwa internet adalah kesatuan dari jaringan-jaringan LAN, kesatuan dari jaringan-jaringan MAN, dan kesatuan dari jaringan-jaringan WAN. Sampai di sini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Untuk pertemuan pertama, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.